Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak Islam, selamat datang di Belinyu. Dan kali ini Reza akan mengajak Anda di rumah untuk menjelajahi kota Belinyu dan kita akan melihat perkembangan Islam yang ada di kota tua Belinyu ini. Kita kali ini ditemani dengan salah satu komunitas. Nah, uniknya kali ini kita akan ditemani dengan komunitas Vespa. Yang biasanya Vespa itu identik hanya dengan nongkrong-nongkrong dan touring saja, tetapi tidak di Vespa komunitas Belinyu ini. Mereka melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menebar kebaikan di lingkungan sekitar. Seperti apa? Selengkapnya hanya di Jejak Islam. Inilah komunitas Vespa Belinyu, diketuai oleh Bang Ogi atau yang biasa akrab disapa Bang El, yang merupakan putra asli Belinyu. Beranggotakan kurang lebih 33 orang, komunitas yang biasa disebut BOS atau Belinyu Owner Scooter ini mempunyai solidaritas yang tinggi dalam hal pendidikan, budaya, dan agama. Halo, Assalamualaikum Bang El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi nongkrong ya ini. Apa kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nih Bang El, kan Reza tuh dengar-dengar nih di Belinyu ini ada Vespa Group atau komunitas Vespa yang itu kegiatannya nggak hanya touring sama nongkrong-nongkrong kayak Vespa pada umumnya nih. Ada juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Insya Allah. Ini Reza boleh ikut-ikut kegiatan dari Vespa ini tentu? Boleh dong. Boleh ya? Kita ajak jalan ke spot-spot wisata di Belinyu. Oh, yang pertama kita ke spot wisata. Ya, nanti kita lanjut ke kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan biasanya. Ya, insya Allah nanti ada kegiatan rutin yang biasa bos lakukan gitu. Oke, siap. Ayo kita mulai aja langsung. Siap, berangkat. Berwisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refreshing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 20. Nah, ini Pantai Lepar. Iya, Pantai Lepar ya. Pantai Lepar ini tempat objek wisata di Belinyu. Oh, jadi komunitas Vespa Abang ini sering nih keliling ke pantai-pantai gitu, touring? Nggak cuma di Belinyu. Oh. Seluruh pantai di Bangka kita explore. Jadi kita mengangkat, artinya ketika kita touring keluar juga kita mengeksplor, memperkenalkan pantai-pantai bahwa di Bangka itu lebih bagus dari daerah-daerah lain pantainya. Wih, mantep Bang. Yuk kita keliling-keliling sana, Bang. Kita jalan. Yuk. Lihat. Yuk. Ayo. Tarik. Nah Bang, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang nih. Jadi Reza ingin mengenali lebih jauh tentang komunitas Vespa yang ada di Belinyu ini. Dari mulai kapan berdirinya, namanya apa, sekarang anggotanya jumlahnya berapa, dan segalanya ya Bang. Jadi BOS ini berdiri tanggal 2 Februari tahun 2002. 02. Iya, angka cantik ya. Nomor cantik. Jadi anggota total kurang lebih sekitar 33 orang anggota aktif. Ini memang yang live membernya itu sekitar 33 orang. Nama komunitas itu Belinyu Owner Scooter, disingkat BOS. Terus kita memilih Vespa menjadi pilihan karena Vespa ini abadi. Vespa ini abadi. Terus moto Vespa itu satu Vespa sejuta saudara. Jadi kita dimanapun jalan ketemu naik Vespa tuh itu berasa saudara lama, saudara dekat. Jadi tidak khawatir misalnya kita jalan kemana, jalan jauh kemana, untuk ketemu anak-anak Vespa. Solidaritasnya tinggi sekali. Makanya teman-teman kita sepakat dari awal-awalnya kumpul-kumpul. Jadi kita sepakat dirikanlah Vespa, komunitas Vespa BOS ini, Belinyu Owner Scooter. Nah Bang, selain misalnya komunitas motor ini sering melakukan touring dan juga nongkrong-nongkrong sebagainya ya,
Selain kegiatan jalan-jalan itu, kegiatan apa saja nih yang biasa ataupun yang rutin dilakukan oleh BOS ini? Nah, ketika BOS ini mulai berdiri, gebrakan pertama yang kita lakukan adalah melakukan sunatan massal. Jadi anak-anak BOS ini memang sudah tidak sekedar nongkrong, tidak sekedar ngumpul, tidak sekedar touring jalan kemana-mana. Kita melakukan kegiatan yang mudah-mudahan setiap kita ngumpul itu bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Contoh, sunatan massal yang kita lakukan. Kemudian rutin kita setiap tahun, setiap Ramadan kita adakan santunan buat anak yatim. Kemudian kita pernah lakukan pembagian tong sampah untuk seluruh Belinyu. Kemudian kita pernah bikin renovasi penambalan jalan dari mulai stasiun 2 sampai dengan Bukit Dempu. Artinya saya tanam ke anak-anak. Kita melakukan yang kecil, mudah-mudahan memberi inspirasi orang untuk melakukan hal yang lebih besar. Ya amin ya rabbal alamin ya Bang. Semoga apa yang diimpikan BOS ini segera terwujud tentunya. Amin, mudah-mudahan segera terwujud. Dan sekarang kayaknya sudah masuk waktu sholat, kita cari masjid, kita sholat dulu. Gimana? Ya, oke. Ya, siap Bang. Yuk langsung aja kita ke masjid. Ini naik Vespa lagi ya? Naik Vespa lagi. Oke. Yuk. Ayo kawan-kawan. Melakukan tadabbur alam keliling Belinyu tentu tidak melupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Saat azan berkumandang, kami pun segera singgah di masjid terdekat untuk menunaikan ibadah sholat. Air wudhu yang membasuh muka dan keringat seketika membawa kesegaran di sela perjalanan kami berkeliling kota Belinyu. Semua yang kita lakukan ini tidak ada yang sia-sia. Semua akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumul akhir. Sampai pun kegiatan berkomunitas yang kita lakukan. Allah menegaskan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zahra pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Isi surat Al-Zalzalah inilah yang menjadi keyakinan kita. Sekecil apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, terlebih dalam masalah loyalitas. Di sana ada amal besar yang seharusnya diperhatikan. Sebuah kata mutiara menyatakan man yazro yahsud. Barang siapa yang menanam, maka ia yang akan menuai. Komunitas Vespa Belinyu juga rutin melakukan tausiah dan pengajian. Di Masjid Baitul Iman Belinyu, kami bertemu dengan ustadz dan masyarakat setempat. Persenjatai diri dengan ilmu dan akhlak yang baik. Itu saya harapkan khususnya untuk komunitas Vespa, saudara saya Oki. Semoga nantinya bisa mengarahkan, di samping dari komunitas itu mengarahkan anak-anak. Katanya dari komunitas itu banyak sekali dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam etnis, dan juga dari berbagai agama. Oleh karena itu saya harapkan nanti bisa membawa anak-anak tersebut punya karya yang baik, sosial, untuk masyarakat, bermanfaat masyarakat. Ya, kalau misalnya hubungan antar umat beragama yang ada di Belinyu ini seperti apa? Alhamdulillah, kalau untuk hubungan toleransi sesama pemeluk agama, khususnya di Belinyu, di Bangka ini, alhamdulillah baik sekali. Di mana kita ini juga untuk Islam sendiri memang sudah didasari dari Al-Quran bahwa lakum dinukum waliyadin, artinya agamamu
kamu lana a'maluna walakum a'malukum, itu dasarnya. Dan itu juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dalam piagam Madinah itu bagaimana beliau melindungi semua etnis-etnis, semua agama-agama di situ, bukan saja Islam tetapi di agama lain. Dan ini diterapkan oleh orang-orang Muslim sendiri terhadap mereka, dan mereka pun alhamdulillah baik. Alhamdulillah di Belinyuk ini toleransi bagus. Kemudian kami alhamdulillah juga dari jamaah kami banyak dari kalangan berbagai macam suku. Ada dari Madura, ada jamaah kami, ada juga dari etnis ada Jawa, ada Sunda, ada ini. Kebetulan di Belinyuk ini banyak sekali multi etnis di sini. Dan kemudian alhamdulillah jamaah kami juga ada yang dari alhamdulillah mu'alaf. Ini sudah beliau dari etnis Tionghoa ataupun Jin. Alhamdulillah beliau sekarang Al-Quran sudah tamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tamat. Terus alhamdulillah beliau aktif di dalam pengajian-pengajian, dan beliau alhamdulillah dalam segi ibadah beliau sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabaha wal muriyati qadha wal mugirati sabha. Inilah Pak Hasan Mulyawan, seorang mu'alaf yang saya temui di sela-sela perjalanan mengelilingi kota Belinyuk bersama komunitas Vespa. Menjadi mu'alaf sejak tahun 1997, Pak Hasan hingga kini tetap istiqomah menjadi seorang muslim yang terus belajar dan memperbaiki diri serta akhlak untuk terus bisa menginspirasi banyak mu'alaf lain seperti dirinya. Saya pun berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Hasan untuk berbagi kisah dengan sahabat jejak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Mulyawan. Saya seorang mu'alaf dari tahun 1997. Saya kira saya memulai agama Islam karena ada hidayah yang saya dapatkan dari Allah SWT. Awalnya ya dengan berjalannya waktu sebagai seorang mu'alaf ya banyak tantangannya lah ya, dan suka dukanya seorang mu'alaf. Saya penuh harus banyak dengan bimbingan lah. Kalau dari keluarga ya semua orang tua tidak suka lah anaknya pindah akidah ya. Tapi alhamdulillah ya dengan selama ini ya lambat laun mereka terima, karena seorang muslim pikiran orang tua ya, seorang muslim itu, seorang Islam itu akan meninggalkan keluarga. Tetapi tidak, kita malah mengkasihkan bahwa Islam itu adalah baik, damai. Sukanya ya saya alhamdulillah dengan masuknya Islam saya menjadi banyak saudara seakidah, dan Islam itu ya nikmat ya, banyak kita temuin dalam pengajian majelis. Banyak juga alhamdulillah selama ini banyak guru yang membimbing kita. Sebelum menjadi mu'alaf ya saya awalnya dari agama Konghucu ya. Konghucu ya
mengikuti agamanya leluhur. Setelah saya yang jadi mualaf, ya banyaklah yang saya dapatkan dari kehidupan saya. Pertama, saya hidup lebih terarah, keluarga lebih damai, lebih indah lah. Pertama ya banyak ya sekali mualaf-mualaf ataupun teman-teman kita mualaf-mualaf di Belinyu ini. Khususnya pertama ya mereka butuh bimbingan lah untuk mentebal iman dan takwa mereka. Harapan kita ya kepada kawan-kawan mualaf yang sudah Islam, ya janganlah malu untuk belajar. Sekarang di Belinyu ini kan banyak sekali majelis-majelis pengajian. Kumpullah, kita kumpul, kita belajar. Jangan takut untuk belajar. Makasih banyak ya Pak Ustadz. Sama-sama. Iya. Ya, makasih banyak Pak Hasan. Wah Bang, terima kasih banyak ya. Tadi Reza udah diajak ke Pantai Lepar, terus juga ngikutin kegiatan dari Bos Belinyu Owner Scooter ya, untuk mendengarkan kajian dari Ustadz. Dan juga sempat ketemu sama mualaf nih Bang. Tadi Reza sudah berbincang-bincang dengan seorang mualaf, ya ayah Pak Hasan. Dan mungkin dari mualaf ini Reza terinspirasi juga bahwa seharusnya kita bersyukur telah terlahir sebagai seorang muslim. Yang orang mualaf juga berpindah agama dari Tionghoa ke Islam tentunya. Dan mungkin kita habis ini mau kemana lagi? Ada nggak tempat-tempat yang indah lagi nih yang bakal... Nanti saya ajak Reza jalan ke tempat yang pasti lebih indah dari Pantai Lepar. Yuk, Kemana tuh Bang? ke Pantai Batu Dinding. Ayo. Pantai Batu Dinding, yuk Bang. Perjalanan bersama dengan komunitas Vespa kami lanjutkan dengan mengelilingi satu lagi objek wisata yang ada di Belinyu, yaitu Batu Dinding. Berada di puncak bukit, keberadaan Batu Dinding menjadi salah satu tempat wisata alam yang wajib dikunjungi untuk mengingatkan kita betapa indah dan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini Bang, berbeda ya dari pantai. Pada umumnya kalau pantai itu kan landai gitu. Kalau ini nih banyak, apa sih yang khas dari Batu Dinding ini? Batu Dinding sih khasnya jelasnya batu. Dari awalnya kan memang disebut Batu Dinding karena batunya banyak yang besar-besar seperti dinding gitu. Dan di sini memang awalnya kesannya sih bukan pantai, memang dulu sini kan kayak villa gitu, milik pribadi, sehingga sekarang udah kenal orang banyak sehingga menjadi kayak kesannya umum. Ya biasanya aktivitas apa aja nih yang dilakukan di pantai ini? Aktivitas di sini sih paling hanya untuk ya orang-orang untuk nyantai, untuk istilahnya liburan. Tapi yang sifatnya hanya sementara atau sehari aja. Cuman kalau di tempat-tempat lain mungkin bedanya bisa kita camping atau apa. Kalau di sini karena kesan milik pribadi harus ada suatu perjanjian atau ada kesepakatan sama yang punya. Seperti itu ya Bang? Iya. Nah, untuk itu kita lihat batu yang dibilang salah satu contoh batu yang dibilang batu dinding. Itu batu yang seperti dinding itu ada. Oh di bawah sana.
Nah, Sobat Jejak Islam pasti penasaran ya gimana sih bentuk dari batu beninding ini. Karena Bangka Belitung itu terkenal banget dengan pantai yang dilengkapi dengan gugusan batu granitnya yang tentunya menambah estetika dari pantai-pantai yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yuk kita langsung lihat saja gimana sih bentuk dari batu beninding tersebut. Untuk melihat kondisi batu besar yang membentuk dinding, kita harus turun bukit melewati beberapa pohon yang ada di sini. Benar saja, pemandangan yang ada sungguh menakjubkan. Masya Allah. Marilah kita selalu mengingatkan takwa kepada Allah, seraya merenungi ciptaan-ciptaannya, mentadaburi ayat-ayatnya. Dengan demikian kita bisa memahami keagungan dan kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Ia ciptakan di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Semua itu tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi mengandung tujuan, yaitu untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya, sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membuktikan tentang keesaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih berganti malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Masya Allah, Sobat Jejak Islam. Saat ini kita sudah berada tepat di depan batu berdinding. Itu batunya tinggi sekali, dan ini untuk menuju ke sini tuh kalau dari villa tadi yang Reza berada di atas itu lumayan, turun ke bawah sini untuk melihat langsung nih dari dekat keberadaan dari batu dinding ini. Dan tak jauh dari batu dinding ini ada sebuah tambatan perahu nelayan di sana yang bisa juga kita bisa menikmatinya dari dermaga sebelah sana ya, ada perahu nelayan. Jadi dari sini kita bisa melihat keindahan dari batu dinding ini. Dialah satu-satunya ilah yang berhak ditakuti, ditaati, dan hanya Dia yang kita jadikan sebagai petunjuk, sebagai bukti keagungan dan kekuasaannya. Dia tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia. Masya Allah. Ya makasih ya Bang udah diajak touring keliling Belinyu. Ya makasih ya Bang. Jangan kapok datang ke Belinyu, jangan pernah menyesal datang ke Belinyu. Belinyu banyak kali cerita yang akan kami berikan dari Belinyu. Siap Bos. Nah sahabat Jejak Islam, usai sudah perjalanan kita dalam mengelilingi kota Belinyu dan menelisik perkembangan Islam di sebelah utaranya Pulau Bangka. Tentunya kali ini pengalaman yang sangat mengesankan karena kita langsung ditemani dengan komunitas Vespa yang ada di Belinyu. Dan semoga dengan adanya komunitas ini bisa menjadi inspirasi bagi komunitas-komunitas yang lain dalam melakukan kebajikan. Amin. Reza Sanjaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ayo Bang.